Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Kemarin kita masuk masail yang pertama, yang paling urgent, yaitu masalah isyraku billah, menyekutukan Allah fil ibadah. Dan ini kebiasaannya apa? Orang-orang jahiliyah. Kita lanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, ats-tsaniyatu, yang kedua. Di sini halaman 16. Sengaja bukunya dipilih yang ada kosongnya di bawah supaya sebagai bahan catatan. Berkata mu'allif rahimahullah, yang kedua dari masail jahiliyah, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwasanya mereka itu hum, kembali ke orang jahiliyah. Pokoknya ingat-ingat kalau ada domir itu dia pasti kembali ke zahir. Nah, zahirnya siapa? Ya ke belakang itu. Lagi bahas apa? Maka hum kembali ke orang-orang jahiliyah. Mutafarriquna, mereka itu bermacam-macam atau berpecah belah. Fi dinihim, di dalam agama mereka. Sebetulnya yang kedua ini juga pecahan atau cabang turunan dari masail yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya mereka terpecah belah di dalam agama mereka. Ada yang Yahudi, ada yang Nasara, ada yang musyrikun. Mafhum? Ya, mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Dan masing-masing dari mereka memiliki agama yang mereka dakwahkan, yang mereka seru, yang mereka berintisab kepadanya, ya, dan saling bangga di atasnya. Orang-orang Yahudi menyeru kepada agama Yahudinya, orang-orang Nasara menyeru kepada agama Nasaranya. Begitu juga orang-orang musyrik menyeru kepada kesyirikannya, mengajak manusia menyembah ini, dianggap ini bagus, ini lebih kuat, dan seterusnya. Ya, dan masing-masing mereka akhirnya saling apa? Mengkafirkan. Orang Yahudi mengkafirkan Nasara, orang Nasara mengkafirkan siapa? Yahudi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat apa? Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi ngomong, Nasara itu nggak ada apa-apanya. Ya, dianggap remeh, dianggap jelek, dianggap kecil lah itu. Dikafirkan oleh mereka. Begitu juga wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi juga nggak ada apa-apanya. Ya, diremehkan sama dia. Padahal mereka yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi membaca Taurat, orang-orang Nasara membaca apa? Injil. Tapi mereka rusak di dalam din mereka. Din di sini maksudnya pondasi mereka, agama mereka, akidah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Begitu juga orang-orang yang tidak mengerti, sama kelakuannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Maksudnya siapa? Orang-orang musyrik. Ya, karena orang musyrik juga ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah batu, ya, ada yang nyembah orang saleh, malaikat. Itu diantara mereka pun saling mengejek, saling menjatuhkan. Dianggap Tuhan lu nggak kuat, nih kalau mau kuat pakai ini, dan seterusnya. Nah, ini yang didapati di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi mereka terkotak-kotak dengan berbagai macam agama, akidah yang ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan, kullu hizbim bima ladaihim farihun.
Setiap hizb itu kelompok. Kalau zaman sekarang bisa diartikan partai. Setiap kelompok, setiap golongan, bima ladaihim, dengan apa yang ada di sisi mereka, farihun, bangga. Ya, ini penggalan ayat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri, terkotak-kotak, terpecah belah, dan mereka syi'a, berkelompok-kelompok. Baru dikatakan kullu hizbim bima ladaihim farihun. Nah, kita berbicara tentang pokok pondasi agama nih yang rusak. Akhirnya mereka terkotak-kotak dan mereka saling bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Orang Yahudi bangga dengan Yahudinya, orang Nasara bangga dengan apa? Nasaranya. Orang musyrik bangga dengan kesyirikannya. Dan dikatakan oleh para ulama, ya, bangga terhadap kebatilan itu bentuk ukubah. Ya, bangga terhadap kebatilan yang ada pada diri mereka itu termasuk bentuk ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ditutuplah mata hatinya sehingga tidak lagi melihat mana yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Pokoknya apa yang mereka dapati dari kakeknya, bapaknya, nenek moyangnya, kelompoknya, itu adalah yang hak. Dan ini bangga yang tercela. Mafhum? Jadi kalau dia mau bangga yang tercela dan yang terpuji, lihat akidahnya. Ya, kalau dia berada di atas akidah yang rusak, kemudian dia bangga, itu bangga yang tercela. Mafhum ya? Tapi kalau itu adalah akidah yang hak, yang Allah Subhanahu wa taala ridai sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka boleh dia berbangga dengannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan akidah yang apa? Yang hak. Mafhum? Jadi di sini kata mu'allif, mereka terkotak-kotak, terpecah dalam agama mereka, itu dalam masalah pokok agama mereka. Tidak berbicara tentang bagaimana syariat mereka dalam ibadah, tidak. Tapi terkotak-kotak dalam masalah apa? Pondasi asas agama mereka. Orang Yahudi bangga dengan Yahudinya, orang Nasara, orang musyrik dan seterusnya. Ya. Dan ini yang didapati di masa Nabi Muhammad atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira zaman sekarang ada yang seperti itu? Muncul lagi. Ya. Maaf. Makanya Nabi nanti diutus untuk mengajak manusia semuanya di atas agama yang satu. Itu agama apa? At-Tauhid. Ya. Jadi ada yang bagusnya itu agama Tauhid. Ini yang akan diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum flashback ke belakang dulu. Apa sih dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengajak manusia supaya berada di apa? Di atas agama yang satu. Dan ini juga kalau dilihat perannya para anbiya pun sama semuanya. Kemudian terjadi kerusakan lagi, diutus lagi para rasul terus. Ya. Maka maksud tafarruq di sini adalah mereka rusak, mereka terkotak-kotak, mereka saling bangga dalam perkara pokok yang mereka itu rusak di dalamnya. Wa kadzalika fi dunyahum, begitu juga dalam urusan agama mereka atau dunia mereka. Ya, jadi kalau pondasi agamanya rusak, maka akan berefek pada dunianya. Ini sudah kaidah sudah. Ketika pondasi agamanya rusak, maka dia akan mencari sistem, mencari ideologi dalam dunianya itu yang rusak juga, sehingga terpecah belah. Ada yang menganggap dunia ini harus pakai sistem kapitalis, harus pakai sistem sosialis, harus pakai sistem apa? Komunis, ya, liberal dan seterusnya. Itu dalam urusan apa? Dunia. Gara-gara apa? Agama yang mereka pegang ini rusak, pondasi tauhidnya rusak, bisa dipahami ya? Sehingga apa? Berefek pada apanya? Dunianya. Jadi kalau ada orang berantem nih, ya gara-gara dunia, bisa jadi ada yang rusak dalam akidah mereka. Bisa jadi yang satu benar, yang satu salah, itu pun akan terjadi kerusakan, pecah belah terhadap urusan apa? Dunianya. Ya, dan itu iqab dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau antum melihat sejarah Indonesia saja, maaf, ya berapa kali ganti sistem perekonomian dan seterusnya. Mau pakai sistem apapun, kalau pondasi dasarnya rusak, ya akan terus pecah belah. Ya, yang ini menganggap harus pakai pajak, yang ini menganggap pakai ini, pakai riba, yang ini menganggap harus pakai ini supaya perekonomian apa? Maju. Berpecah belah di dalam masalah dunianya. Disebabkan gara-gara apa? Akidah yang apa? Yang rusak. Atau lihat saja perjalanan sirah Nabi menyatukan orang-orang Aus, menyatukan orang-orang apa? Khazraj. Ketika Nabi belum berhijrah, berantem terus karena akidahnya yang apa? Rusak. Ditambah ahlul kitab Yahudi ngomporin ya salah satu pihak, akhirnya tengkar terus. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa apa? Din yang hak, membawa agama tauhid, maka mereka bersatu di atas tauhid, dunianya pun jadi bagus, jadi indah. Ya, dibuang sistem riba, dibuang sistem zalim, dibuang sistem apa lagi? Curang, dibuang sistem nipu. Ya, maka ekonomi yang ada zaman sekarang dari riba, penipuan, kezaliman, apa lagi? Penggadaian riba, semua macam-macam. Ini disebabkan gara-gara apa? Pondasi agamanya yang apa? Rusak. Sehingga mereka pun terkotak-kotak di dalam mencari yang menurut mereka itu untuk kehidupan dunia mereka. Dunia itu apa sih? Ekonomi, duit, namanya. Tempat tinggal, ya kehidupan, kendaraan dan seterusnya. Akhirnya sikut sana, sikut sini dan seterusnya. Disebabkan apa? Agama yang rusak, pondasi yang rusak akan berefek kepada apa? Dunianya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yarawna anna dzalika huwas shawabu, dan mereka meyakini ra'a yara, kalau dia masuk ke dalam jumlah ismiyah itu bermakna i'tiqad, meyakini. Tapi kalau dia butuh satu objek, ya artinya melihat dengan mata. Tapi di sini anna dzalika huwas shawab, itu tadinya jumlah ismiyah. Dan dia atau mereka meyakini bahwasanya hal tersebut itulah yang benar. Ya, kebebasan beragama, terserah orang mau pilih agama apa saja. Toleransi. Ya, mau agamanya Buddha, Hindu, Konghucu, apa ya? Kristen, ya walaupun di Indonesia belum diakui Yahudi, tapi ada orang-orang yang segelintir menisbatkan diri kepada agama apa? Yahudi. Ya, dia mau pakai apa kayak pakai ini terserah. Ya, berbeda-beda, yang penting apa? Tetap satu. Ya, dan ini masalah jahiliyah. Ya, jadi jangan dianggap sekarang sudah dengan kemewahan teknologi, modernisasi semuanya, berarti nggak ada lagi kebodohan. Kan? Maka lihat bagaimana Allah menjelaskan jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka berpecah belah dalam apa? Agama mereka, sehingga akan ada efek terhadap apa? Dunia. Ya, ribut terus gara-gara apa? Duit. Ya, kemarin ramai itu pajaknya mau dinaikin katanya, naiknya nggak kira-kira 250%. Jadi kalau antum belanja 10.000, pajaknya berapa? 25.000. Wah, gimana? Nggak mau ngamuk kan? Katanya ada lagi nih mau naikin 1000%. Waduh. Ya, ini gara-gara ada yang rusak dalam apa? Pondasi agama mereka. Maka akan berefek terhadap dunianya, pecah belah. Yang ini menganggap sistem ini lebih bagus. Apa? Komunis misalkan. Sistem ekonomi sosialis lebih bagus misalkan. Bisa dipahami ya? Dan seterusnya berpecah belah. Dan ini yang terjadi di masa jahiliyah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa'ata bil ijtima'i fid dini, maka beliau ata fa'ilnya huwa, kembali ke Nabi Muhammad, datang dengan membawa ijtima', persatuan, fid dini, di dalam agama. Ini sekali lagi lihat sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pecah belah, hancur dalam masalah agama, dalam masalah dunia, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW mengajak manusia seluruhnya. Ya, karena Islam ini kafah untuk seluruh manusia. Beda dengan agama-agama terdahulu, nabi-nabi terdahulu, dakwah hanya kepada kaumnya.
Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Ya, yang lain juga hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk orang merah, putih, hitam, semuanya. Ya, untuk berdiri di atas satu apa? Satu agama. Dan ini bukan perkara baru, tidak. Ya, sejak turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia, kemudian muncul kesyirikan 10 generasi setelahnya, maka para nabi diutus untuk apa? Agama yang satu. Makanya disebutkan para anbiya itu saudara apa? Satu bapak. Maksudnya apa? Agamanya sama, agama Islam. Hanya saja ibunya berbeda. Maksudnya apa? Syariatnya beda-beda. Syariat salatnya mungkin, puasanya atau ibadah-ibadah yang lainnya beda. Tapi pokok pondasi agama mereka itu apa? Satu. Apa? At-tauhid. Karena dinullah itu satu. Li khalqil, ya, untuk semua manusia, li jamil khalq. Untuk semua manusia, semua makhluk itu satu. Itu agama Islam, agama tauhid. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan kayak berseri gitu. Ya, masail pertama banyaknya kesyirikan. Dengan kesyirikan ini akhirnya orang berbangga-bangga dengan masing-masing kelompoknya, masing-masing agamanya. Yang ini pun akan berefek terhadap apa? Dunianya. Maka Nabi SAW datang menyeru manusia untuk beribadahnya kepada Allah dan mengajak mereka semuanya ada di atas satu agama. Itu agama apa? Islam. Paham sampai sini? Ada urutannya. Ya, jadi ini menunjukkan fikihnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dibuat seperti apa? Berseri. Satu sisi supaya kita tahu dakwahnya Nabi Muhammad itu apa. Ya, dakwah terpentingnya itu apa? Inti dakwahnya itu apa? Ya, jadi kalau antum mau jadi seorang dai yang mengajak manusia mafhum ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya ini suri tauladannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dengan belajar ini kita akan tahu apa sih kondisi orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka pecah, berbangga-bangga dengan agamanya masing-masing. Bisa dipahami ya? Mafhum? Kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ata bil istima'i fid dini. Datanglah beliau dengan membawa persatuan di dalam agama, biqaulihi, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa isinya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Ya, jadi nanti semua wasiat Allah kepada para anbiya itu sama. Begitu juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan dengannya siapa saja? Ibrahim, Musa, Isa. Berarti di sini ada 5. Pertama Nuh. Kedua disebutkan ilaika. Ilaika maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi siapa? Isa. Ini yang lebih dikenal dengan istilah apa? Ulul azmi. Ya. Bukan berarti cuma 5 nabi ini saja yang membawa agama Islam, agama yang satu, tidak. Tapi mereka disebutkan karena mereka memiliki perjuangan yang begitu dahsyat. Ya, Nabi Nuh alaihi salam sampai membuat apa? Bahtera besar yang dimasukkan di sana bukan hanya manusia, tapi juga berpasangan apa? Hewan-hewan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diapain? Dibakar. Mafhum. Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun, dikejar dan seterusnya, banyak sekali mukjizatnya. Nabi Isa sampai dibunuh, disalib dan seterusnya. Dan datanglah terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya dakwah itu pasti ada musuhnya, pasti berat. Nanti maunya enak-enak aja, duduk ngajar, dapat amplop, selesai. Ya, jangan singgung-singgung. Ya, gimana mau orang tahu tentang agama yang hak? Bagaimana orang mau tahu agama tauhid? Ya, atau atumnya nanti udah takut duluan. Kalau kata DKM-nya, Ustadz boleh ngisi ya, tapi jangan nyinggung-nyinggung akidah,
Ya yang slow-slow aja, akhlak, ya baca-baca hadis-hadis yang apa gitu. Mafhum? Antum punya izzah seorang dai, mafhum? Itu adalah sebagai penerus tongkat estafetnya para anbiya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Mafhum? Ya, terutama mungkin di tempat tersebut belum banyak mengkaji tentang akidah. Ya walaupun antum harus di stop, besoknya nggak diundang lagi, nggak masalah. Rizki Allah Subhanahu wa taala luas. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya, jangan mikir, waduh nanti kalau di stop dapur gimana, nggak ngebul. Hah? Ya, nanti nggak dipanggil lagi, ya repot nanti, nggak dapat job. Nah itu. Ya, kan ini lumayan nih. Ya, karena ada, masya Allah ustadznya, satu pekan atau 1 bulan itu 8 kali ngisi di masjid itu. Sekali ngisi 1 juta, coba bayangin. Waduh, enak ya jadi dai. Hah? Udah berapa berarti dihitung-hitung sebulan? 8 juta, 2 kali UMR. Itu baru 1 masjid. Coba di masjid yang lain, kalau sehari 3 kali, masya Allah. Ya, tapi tidak pernah sedikit pun mengajari manusia tentang agama yang hak, tauhid yang benar seperti apa, syirik itu kayak apa. Nah, ini bukan suri tauladan yang baik, bukan ya mengambil ibrah yang baik terhadap dakwahnya para anbiya. Lihat bagaimana Allah telah tegaskan, Dia mensyariatkan untuk kalian dari sebuah agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan begitu juga yang kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad. Begitu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Untuk kalian menegakkan agama, itu agama tauhid. Sebenarnya. Dan ini isbat. Isbat berarti apa? Adanya din tauhid yang harus diangkat, ditegakkan. Dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama. Maksudnya apa? Jangan keluar dari agama tauhid. Kalau kalian keluar dari agama tauhid, kalian akan bernasib sama dengan orang-orang sebelum kalian, maka kalian akan binasa. Yahudi berpecah belah, Nasara berpecah belah, orang-orang musyrik juga berpecah belah. Maka Nabi Muhammad SAW diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya sebelumnya untuk menegakkan agama apa? At-tauhid, satu saja, jangan berpecah belah. Makanya kata Nabi, ya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umum, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai mereka mau bersaksi tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya jihad supaya apa? Seluruh manusia itu beragama satu. Dan ini yang disebut dengan iradah syar'iyah. Ya, syara'a lakum minad din. Allah syariatkan. Di situ ada kehendaknya Allah yang bersifat apa? Syar'iyah. Apa itu syar'iyah? Allah cintai. Jadi Allah mencintai hanya satu agama. Hanya saja Allah tidak hanya punya satu iradah. Ada iradah yang kedua, namanya iradah apa? Kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Segala yang sesuatu terjadi tidak dilihat apakah dicintai atau tidak, intinya dia terjadi, dan ternyata perpecahan ada, itu terjadi. Itu iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah kauniyah yang diinginkan bukan zatnya, ada hikmah di balik hal tersebut. Memang betul adanya perpecahan, adanya Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik dan seterusnya, itu kehendaknya Allah, tapi dari sisi apa? Kauniyah, supaya menjadi jembatan adanya hikmah kita mencari agama yang satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama itu satu, digaris lurus oleh Nabi Muhammad satu. Sedangkan yang banyak yang berpecah belah dibikin garis di kanan, di kiri dan seterusnya. Kita hanya ikuti jalannya apa? Satu. Itu hikmah. Bukan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ada agama ini, ada agama ini, berarti Allah cintai karena Allah takdirkan. Tidak. Maka kita katakan iradah Allah terbagi menjadi berapa?
Dua, iradah syar'iyah dan iradah apa? Kauniyah. Apa itu iradah syar'iyah? Agama yang satu yang Allah cintai, itu agama tauhid. Harus diangkat, harus ditegakkan, harus didakwahkan, harus diajarkan kepada manusia. Itsbat. Dan ada konsep nafinya juga. Apa nafinya? Wala tatafarraqu. Jadi apa? Waspada, hati-hati. Ketika kalian sudah berada di atas agama yang hak, jangan kalian berpecah, jangan kalian pencar atau pisah dari agama tersebut. Paham ya? Jadi sekali lagi, aqimuddina itu isbat. Wala tatafarraqu fi, apa namanya? Nafi. Dua konsep ini harus dipahami. Satu sisi kita belajar mana yang hak, dan satu sisi kita juga harus waspada, ada ternyata di sana agama-agama lain yang batil, yang kita tidak boleh meninggalkan al-haq kemudian berpencar ke sana. Ini yang harus dipahami. Ya, dakwahnya para anbiya datang ketika masa jahiliyah begitu dahsyatnya, orang-orang mengajak berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kira-kira di masa ini senasib enggak? Satu penderitaan ya. Hah? Ya, di media-media orang mengajak kepada apa ya? Kesesatannya. Banyak apa sedikit? Dikit atau banyak? Banyak. Antumnya aja mungkin kurang piknik. Ya, di YouTube ada media-media mengajak kepada jamaah tabligh. Banyak apa dikit? Banyak. Mengajak kepada MTA atau MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Banyak channel YouTube-nya. Ada yang ke mana tuh yang suka di plang-plang itu 350 meter lagi. Apa namanya? Hijau-hijau itu. Apa namanya? LDII. Nah, ya, banyak menyuruh semuanya bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu masih berapa? 3 firqah, banyak lagi firqah-firqah yang lainnya. Ya, ada yang mengajak kepada ateis, ada yang mengajak kepada persatuan agama, ada yang mengajak begini dan begini, ya, kepada liberal, kebebasan dan seterusnya. Dan wakil. Ya, walaupun itu satu sisi hikmah karena adanya iradah kauniyah. Ya, jangan lari ke kauniyahnya, tapi lari ke mana? Syar'iyahnya. Misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iradah apa namanya? Kauniyah. Ya, terus jangan lantas bangga, oh ini kan takdir dari Allah, pasti Allah suka, pasti Allah cinta. Jangan. Ya. Justru Allah takdirkan itu karena ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah takdirkan. Tapi bukan itu secara zat yang Allah inginkan, tidak. Supaya apa? Ditakdirkan maksiat tadi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, larinya ke sana. Begitu juga adanya firqah-firqah, adanya agama-agama yang mengajak kepada pemikirannya, itu betul Allah takdirkan, tapi iradah apa namanya? Kauniyah. Bukan itu secara zat yang Allah inginkan, Allah cintai, tidak. Tapi yang Allah cintai, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan dan seterusnya. Agar kita mencari agama yang satu, agamanya para anbiya. Ya, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibaca zikir pagi dan petangnya. Misalkan amsayna ala fitratil Islam. Berarti di atas agama yang satu. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di atas agamanya Nabi siapa? Muhammad. Wa ala millati abina Ibrahim. Di atas milahnya agamanya bapa kami Ibrahim. Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau itu hanif, beliau itu muslim, beliau itu bukan orang musyrik. Itu agama yang satu. Jadi ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, beristimewah di atas agama tauhid. Paham ya? Jangan mengajak kepada firqahnya, yang khawarij mengajak kepada pemikiran khawarijnya, yang orang-orang Syiah mengajak pemikiran apa? Syiahnya. Orang-orang murjiah mengajak kepada pemikiran apa? Murjiahnya. Ini masa-masa apa? Jahiliyah. Ya, walaupun secara juz'iyah, parsial. Ya, adapun secara global masa jahiliyah telah terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa jadi terjadi ya di beberapa tempat, di beberapa waktu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, tidaklah engkau dari mereka sedikit pun tanggung jawab, maksudnya berlepas diri. Ya, jadi jangan merasa sedih atas adanya perpecahan, mafhum? Ya, tapi tetap sampaikan kepada mereka dakwah. Ya, terkadang antum mungkin udah berdakwah nggak diterima, antum nggak ada beban untuk mereka. Yang penting antum sudah mendakwahkan kepada mereka, diterima alhamdulillah, kalau tidak lasta minhum fi syai'. Ya, tidak ada pada dirimu dari mereka sedikit pun. Ya, ini maksudnya apa? Berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dari perpecahan. Wa nahana, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita an musyabahatihim, untuk menyerupai mereka. Biqaulihi wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih setelah apa yang datang dari bayinat, atau setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Perhatikan ayat wala takunu, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman, mafhum, seperti mereka orang-orang jahiliyah. Padahal kalian sudah mendapatkan agama yang hak, agama yang satu, janganlah goyang. Ya, sedikit di sini, mafhum, di sini kurang basah lahannya, dan seterusnya. Jangan goyang. Ya, karena memang pengikutnya para anbiya itu sedikit. Ada yang cuma 2, ada yang cuma berapa segelintir, bahkan ada yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Yang penting para anbiya telah mendakwahkan, ya tugas mereka mengajak manusia, adapun mendapatkan hidayah atau taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang sebagai orang-orang yang beriman, mafhum? Ya, para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan seperti mereka. Siapa mereka? Ahlul kitab, orang-orang musyrik yang berpecah belah dan berselisih. Dan ditegaskan oleh Allah, mereka itu berselisih setelah adanya bayinah, adanya dalil, adanya bukti. Ya, ini menunjukkan mereka berpecah belah itu bukan karena kebodohan mereka. Mafhum? Namanya orang bodoh, apa yang mau berpecah belah? Orang nggak tahu apa-apa. Ya, justru ketika dia telah tahu mana yang hak, mana yang batil, kemudian dia tidak mau ikuti, lebih condong kepada hawa nafsunya, mafhum, maka ini disebut apa? Dia telah berpaling gara-gara inad, menentang atau mengikuti apa? Hawa nafsunya, mafhum. Karena sekali lagi, sejak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, mafhum, dan seterusnya para anbiya datang, tidaklah Allah Subhanahu wa taala kosongkan waktu atau ada waktu kecuali di situ para anbiya datang. Bisa dipahami ya? Sebagaimana Allah katakan, wa min ummah illa khala fiha nadhir. Tidaklah ya dari umat itu berlalu kecuali pasti ada nadhir. Apa nadhir? Sang pemberi peringatan. Tapi orang-orang jahiliyah, ya ketika datang peringatan itu malah menyelisihinya, gitu. Bukan karena bodoh sama sekali, nggak ada maklumat sama sekali, nggak. Justru ketika ada yang memberi peringatan, membawa bukti-bukti yang jelas, kemudian mereka menolaknya, mereka menyelisihinya. Makanya dikatakan mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sudah paham ya? Mafhum. Bukan karena mereka jahil sama sekali sehingga mereka berpecah, enggak. Ya, tapi disebabkan karena telah adanya yang memberi peringatan kepada mereka. Ya, adanya Al-Qur'an sudah datang kepada mereka. Mafhum. Tapi mereka lebih condong kepada hawa nafsunya, lebih condong kepada firqahnya, lebih condong kepada syekhnya. Ya, ini namanya ittiba' lil hawa, mengikuti yang namanya apa? Hawa nafsu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan orang nggak datang apa-apa nih, terus dia gimana mau menentang, mau menyelisihi? Lah orang nggak ada apa-apa nggak datang. Ya, misalkan orang-orang di Baduy sana yang nggak datang risalah, terus dia tiba-tiba menentang risalah Nabi Muhammad,
Gimana ceritanya nggak masuk akal? Soal apa yang mau ditentang? Ya karena memang belum datang. Makanya dikatakan oleh Allah, mereka itu berselisih, menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul ketika telah datang bukti-bukti kepada mereka. Dan Allah yang maha hikmah, maha adil, di setiap generasi pasti diutus Rasul. Walaupun Rasul wafat, terus digantikan oleh para sahabat, tabi'in sampai hari ini. Ya, tidak kosong satu masa pun dari ulama yang menjelaskan agama yang satu. Apa agama yang satu? At-Tauhid. Ya, kok saya nggak tahu ya? Elunya yang malas, nggak mau cari tahu. Bisa dipahami ya? Apalagi sudah berkembang segala macam alat komunikasi, alat apalagi teknologi dan segala macam. Bisa dipahami ya? Mafhum? Kemudian wa nahana 'anit tafarruq fid dunya biqaulihi, dan melarang kita juga dari berpecah belah terhadap urusan dunia dengan ucapannya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, maksudnya Al-Qur'an, maksudnya agama yang hak seluruhnya itu semua manusia harus berpegang dengan tali yang satu, yaitu agama yang hak. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Lihat kata jami'an ini mencakup apa? Semua manusia. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada lagi ya yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dunia ini pecah gara-gara ada yang rusak dalam hal apa? Pondasi agama mereka, yaitu at-tauhid. Ya kalau ditanya namanya manusia, Ustaz, ya wajar kalau mereka silang pendapat. Betul, ikhtilaf, berpecah belah, silang pendapat itu tabiatnya manusia. Mafhum? Makanya Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena nggak mungkin manusia itu adem ayam gitu, pasti ada silang pendapatnya. Tapi harus dirinci masail silang pendapat. Kalau silang pendapat dalam perkara pondasi, dalam perkara pokok agama seperti akidah, seperti tauhid, maka ini tidak bisa ditoleransi. Ini perpecahan silang pendapat yang mazmum, tercela, muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama para rasul itu satu. Terus dia mau pecah, nggak bisa. Ya, nggak ada toleransi buat dia. Ya, atau menganggap ada dua konsep di dalam akidah. Nggak mungkin ada dua konsep dalam akidah. Yang satu bilang kafir, yang satu bilang muslim. Tolak belakang, nggak bisa. Ya. Adapun yang kedua, silang pendapat dalam masail-masail yang di dalamnya boleh ada akal, ya, atau pendapat yang masuk ke dalamnya. Dan ini pun dirinci lagi oleh para ulama. Ya, ini terbanyaknya masail-masail fikih. Makanya Abu Hanifah bikin apa? Dua pembahasan, fikih akbar dan fikih apa? Asgar. Fikih akbar itu akidah, tauhid. Fikih asgar itu apa? Fikih. Ya, dan fikih ini juga ada dua rinciannya lagi. Kalau dia menyelisih, ada dua orang silang pendapat, yang satu menyelisih dalil yang gamblang, yang jelas, maka tidak boleh diambil pendapatnya. Bisa dipahami ya? Misalkan jelas-jelas musik itu haram, tapi ternyata di tahun 400-an datang Ibnu Hazm menganggap hadisnya itu lemah sehingga memubahkan atau membolehkan musik, padahal dalilnya terang jelas. Maka boleh kita ambil pendapat Ibnu Hazm? Gak boleh. Ya, kita buang walaupun dia memiliki keutamaan dalam ilmu dan seterusnya. Tapi ketika menyelisih dalil yang gamblang, kita tolak dia. Ya, ini aja dalam masalah fikih aja boleh kita buang. Terus masuk dalam masalah fondasi agama kita anggap nggak masalah. Ini kan pola pikir yang rusak memang. Ya, bisa dipahami ya. Jadi khilaf itu ada dua. Khilaf dalam masail din, masalah akidah, masail fondasi agama, mafhum, yang telah diterangkan dengan begitu gamblang, kemudian dia selisih, ya tidak teranggap dia, bahkan dia tercela, bahkan dia mazmum, bahkan dia muharram, bahkan bisa mencapai derajat kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, yang di sana boleh ada ranah istihad. Tapi dirinci lagi, ketika yang dia tentang, yang dia selisih adalah dalil yang gamblang, maka kita tidak ambil ya. Ya, mafhum.
Maka kata Imam Syafi'i, kalau pendapatku menyelisih dalil yang sahih, yang kuat, buang pendapatku ke belakang tembok. Ya, banyak imam-imam berpesan kalau pendapat dia menyelisihi, buang saja. Nah, yang kedua, kalau dia berselisih pendapat dalam perkara yang samar, yang masih kuat masing-masing dalilnya, tarik ulur ke sini. Ada ihtimal dia yang benar, ada ihtimal dia yang benar. Maka tidak boleh saling mengingkari. Ada masalah istihadiyah. Maka nanti di dalam pelajaran usul fikih, kalau antum datang ke sebuah negeri, mafhum, dan di situ memang khilafnya kuat para ulama dan dia memilih pendapat A, antum tidak boleh menyelisihinya. Ya, sampai segitunya untuk menjaga apa? Yang namanya persaudaraan. Tapi tadi sekali lagi harus dirinci, khilafnya yang mana. Jangan dicampur aduk. Ya, setiap ada orang yang mengatakan, "Oh, dia masih muslim kok," berarti silang pendapat. Boleh. Ini pendapatnya Jahiz Al-Mu'tazili, seorang yang berpemahaman Mu'tazilah. Apa dia kata? Setiap orang beristihad pasti benar. Tidak ada yang salah. Kalau antum bilang A, udah pasti benar. Kalau antum bilang B, benar. Dua-duanya benar. Jadi jangan saling berantem, jangan saling saling menjatuhkan, jangan saling memberi label dan seterusnya. Padahal ini dalam perkara pokok. Bisa dipahami ya? Ini aja rusak. Ya, masa kalau apa yang saya pendapat A berarti harus A? Enggak mungkin. Misalkan Anda berpendapat langit itu hijau, berarti akan hijau di langit? Ya enggak. Ya, maka dilihat perselisihannya dalam hal apa. Kalau dalam hal pondasi, tidak akan ada dua pondasi, dua pendapat, ya, dua argumen, dua idealis, ya, ada dua pemikiran di dalam agama yang satu, agama yang hak. Tapi dalam masalah selain itu, seperti masalah fikih yang di dalamnya ada ijtihadiyah, mungkin saja. Jangan dicampur aduk masalah-masalah pondasi dijadikan sama dengan masalah fikih. Ya, debat kalah ujung-ujungnya ini masalah khilaf ya, antum harus lapang dada. Ya, salah tempat. Ya, makanya sekali lagi agama yang dibawa oleh para nabi itu satu. Agama tauhid, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridai oleh Allah, itu hanya satu, Islam. Ya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, balik lagi ke masail pertama, mereka menjadikan Allah sekutu, itu masail jahiliyah yang sampai pelakunya dikafirkan, jadi orang musyrik, ya, yang datang Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Nggak ada yang konsep kedua, nggak masalah dia melakukan syirik besar, yang penting masih sholat, yang penting sudah bersyahadat, ya, ditanya dulu hatinya mau kufur nggak. Nah, ini pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran menyimpang, ya, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para anbiya. Nah, ini masail yang kedua, banyaknya agama, ya, berpecah belah, saling berbangga-bangga. Maka Nabi Muhammad SAW datang untuk membawa agama yang satu. Agama apa dia? Islam. Agama apa dia? At-Tauhid. Kalau ditanya sekarang kenapa nggak ada jihad? Ya, jihad itu perkaranya nggak semudah membalikan tangan, Pak. Ya, walaupun betul Saudi negara yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah seharusnya menyebarkan Islam dengan jihad, ya, itu kembali ke amirnya memandang dan para ulamanya memandang seperti apa. Ya, ibaratnya pendekatan pemahaman haji itu banyak syaratnya. Kalau itu belum mampu, ya ngapain haji? Ya, duit nggak punya, ya, apalagi banyak lah. Itu juga jihad, banyak yang harus diperhatikan, fikih-fikihnya, masalahnya dan seterusnya. Ya, seharusnya seperti itu tuh. Sebagaimana Nabi memiliki wilayah kekuasaan, ya, ajarkan Islam ke daerah sana, ajarkan sini. Nabi SAW wafat, para sahabatnya meneruskan terus sampai menyebar Islam hampir di seluruh penjuru dunia. Bisa dipahami ya? Tapi memang tidak semudah sebagaimana orang membalikan telapak tangan. Banyak fikih yang harus dipertimbangkan. Tapi itulah syariat Allah, iradah syariahnya Allah. Allah hanya cinta satu agama yang harus semua manusia ke situ. Tapi ternyata Allah punya satu iradah lagi, namanya iradah apa? Kauniyah. Adanya perpecahan, adanya agama ini dan seterusnya, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka carilah agama yang satu itu. Ya,
carilah agama yang satu itu walaupun jalannya berliku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Ya, cukup, ini sudah terlalu panjang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.